Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan Warta, Minggu 7 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Devitio. Pelaksanaan ibadah online dan kegiatan gerejawi. Diinformasikan kepada jemaat berhubung kondisi yang belum memungkinkan terkait wabah COVID-19 dan mengacu pada surat edaran Sinode Gereja Kristus nomor 271/SGK/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 serta surat himbauan MPH PGI, maka Majelis Jemaat Gereja Kristus Cibinong memutuskan bahwa ibadah umum tetap akan dilaksanakan secara online dan kegiatan gerejawi ditiadakan sampai dengan tanggal 28 Juni 2020. Selama periode tersebut, Majelis Jemaat akan terus memantau perkembangan situasi yang terjadi terkait dengan wabah COVID-19 dan kemungkinan untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja. Baptisan Kudus Anak dan Baptisan Kudus Dewasa Sidi. Diinformasikan kepada jemaat bahwa baptisan kudus anak yang rencananya akan diadakan pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020, diundur menjadi tanggal 25 Desember 2020, sedangkan baptisan kudus dewasa atau sidi akan dilaksanakan jika sudah beribadah kembali di gedung gereja. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan-Nya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 6, bait pertama dan ketiga. Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di sorga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Dengan penuh sukacita dan syukur dalam keyakinan iman dan pengharapan yang sungguh, mari jemaah sekalian kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Juga menyertai saudara. Muliakanlah
Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh tetap dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini walaupun masih secara online. Ibadah kita di minggu pagi hari ini adalah ibadah Minggu Trinitas, di mana di dalam ibadah ini kita bersama-sama mengaku dan juga menghayati Allah Tritunggal, Allah yang kita imani dan Allah yang kita sembah, Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu, yang menyatakan diri kepada kita di dalam pribadi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita boleh bersyukur, kita boleh menikmati kasih, kuasa dan karya keselamatan yang sudah Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nas pembimbing kita untuk ibadah pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Mari jemaah sekalian kita sambut nas pembimbing kita ini. Semesta umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putera, mohon dengarkanlah yang berseru, sabdamu jadilah, Rohmu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, beri sukacita-Mu tinggal serta. Bagimu yang esa, kekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya dalam terang baka memuji-Mu. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari berdasarkan terang hukum Tuhan ini kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan yang daripadanya supaya kita boleh layak di hadapannya.
Mari jemaah sekalian, kita tundukkan kepala, kita mengaku dosa-dosa kita. Segala puji, hormat, dan juga syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa di dalam surga, di dalam kesadaran akan segala kelemahan dan kekurangan kami, akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kembali kami umat-Mu, jemaat-Mu datang kepadamu, merendahkan diri, mengaku segala dosa dan kesalahan, memohon belas kasih pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan yang berdosa ini, ampuni kami yang penuh dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali kurang percaya. Ampuni kami yang egois, yang sering hanya mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan yang kurang mengasihi Engkau dan juga sama kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami tidak hidup di dalam kehendak-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini di dalam kasih-Mu yang besar, biarlah Engkau memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami senantiasa layak Tuhan mampukan untuk menjalani kehidupan kami lebih baik lagi pada hari-hari yang akan datang. Kami boleh hidup lebih taat, lebih setia, lebih melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikianlah kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Amin. Baik jemaah sekalian, kita bersyukur boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan seiring dengan keyakinan iman kita bahwa Tuhan senantiasa berkenan untuk menyatakan pengampunannya bagi kita yang merendahkan diri di hadapannya. Demikian berita anugerah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan, demikian jemaah sekalian, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Engkau ciptakan, maka Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani
Kita bersyukur jemaat sekalian, Tuhan senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita supaya kita boleh hidup seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian kembali petunjuk hidup baru diberikan kepada kita, terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam dan ayatnya yang ketujuh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian, inilah petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kita siapkan hati, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarlah dia. Kita berdoa jemaat sekalian, mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sebentar kembali kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan dan tinggal di dalam kami, kiranya memimpin dan menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya dengan baik dan benar. Sehingga dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus kami dapat merasakan berkat yang baru dari firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan ini terus dan tetap kami merasakan dan menikmati kasih pimpinan-Mu, penyertaan dan pemeliharaanmu, bahkan kekuatan dan penghiburan di dalam pengharapan yang sungguh di dalam Engkau yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan syukur di dalam keyakinan dan pengharapan iman yang sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Hanya satu ayat saja terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya ulangi sekali lagi jemaat sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, selamat pagi, puji Tuhan, jemaat sekalian. Saya berdoa supaya Tuhan boleh memberkati kita senantiasa di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita bersyukur, kita masih boleh tetap dapat menikmati ibadah kita bersama-sama, walaupun harus saya katakan masih kita lakukan secara online, bersama-sama di rumah kita masing-masing, dengan keluarga yang kita kasihi. Tentu besar harapan kita bahwa kita sudah boleh dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di gedung gereja setelah hampir kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan kita tidak melakukan itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan gereja Tuhan, di mana Tuhan mempersekutukan kita. Tetapi jemaah sekalian, tentu situasi dan kondisi masih menuntut kita untuk bersabar. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kesabaran. Roh Kudus adalah sumber pohon kesabaran. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Ya, demikian kita umatnya, jemaatnya tetap kita boleh menunggu dengan penuh kesabaran waktu yang tepat yang Tuhan akan berikan untuk kita boleh dapat kembali menikmati dan melaksanakan ibadah hari Minggu di gedung gereja bersama-sama. Nah, ibadah kita jemaah sekalian sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal ibadah adalah Minggu Trinitas, di mana di dalam Minggu Trinitas ini, di dalam ibadah kita bersama-sama mengaku dan menghayati akan Allah yang kita imani dan yang kita sembah. Allah Tritunggal, Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang tunggal, yang menyatakan diri kepada kita di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, di mana kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa di dalamnya, dan tetap kita meyakini bahwa kita akan senantiasa menikmati berkat-berkat itu di sepanjang kehidupan kita. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita sebagaimana yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nah, saya yakin jemaah sekalian, tentu kita sudah sangat mengenal akan ayat firman Tuhan ini. Kita sudah sangat mengenal ayat firman Tuhan ini. Ada yang belum atau bahkan yang tidak mengenal ayat firman Tuhan ini? Tidak, ya jemaah sekalian. Saya yakin tentu kita sudah mengenal ayat firman Tuhan ini. Karena rasanya kalau ada di antara kita yang belum atau bahkan tidak mengenal ayat firman Tuhan ini, rasanya kok jadi keterlaluan. Ya, karena hampir setiap minggu ketika ibadah kita laksanakan bersama-sama, ayat firman Tuhan ini menjadi doa berkat yang kita terima sebagai jemaat sebelum kita kembali dari ibadah di gereja dan pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, bukan hanya kenal jemaat sekalian, tetapi seharusnya setiap kita juga hafal dengan ayat firman Tuhan ini. Sebagai pendeta atau rohaniwan tentunya harus hafal, ya, harus ingat akan ayat firman Tuhan ini. Wajib, tidak boleh tidak. Tetapi bukan hanya pendeta, bukan hanya rohaniwan, tetapi setiap kita orang percaya jemaat Tuhan tentu diharapkan kita semua juga hafal ayat firman Tuhan ini, karena selain pendek tentu juga firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita sebagai jemaat Tuhan.
Dan nanti jemaat di akhir ibadah kita pada minggu pagi hari ini, juga firman Tuhan ini menjadi doa berkat bagi kita sekalian. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang istimewa dari ayat firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 ini adalah rumusan yang ada di dalamnya, di mana disebutkan secara bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Ya, di mana kita tadi membaca dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Nah di dalam Alkitab jemaat sekalian, juga di dalam Perjanjian Baru hanya ada 2 ayat yang memuat rumusan yang lengkap seperti ini. Ada yang ingat? Ada yang tahu di mana ayat yang satunya lagi? Matius 28 ayat yang ke-19 yang berbunyi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Bapa di sini adalah Allah Bapa dan Anak di sini maksudnya adalah Allah Anak atau Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat itu merupakan bagian dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan menjadi rumusan resmi untuk pelaksanaan baptisan kudus. Baik untuk baptisan kudus anak maupun juga baptisan kudus dewasa. Ya, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian pendeta mengucapkan ketika dia melaksanakan baptisan kudus itu. Nah, hal lain jemaat sekalian yang istimewa dari ayat firman Tuhan ini adalah bahwa inilah juga satu-satunya doa berkat yang ada di dalam surat-surat Rasul Paulus yang lengkap. Karena kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, rumusan doa berkat yang umum kebanyakan itu hanya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, sebagai contoh yang paling gampang jemaat sekalian adalah ketika kita membaca surat Galatia, di mana di sana dikatakan sebagai ucapan berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Ya, ada satu rumusan yang lain. Tetapi itu pun hanya sekali saja Tuhan Yesus dikombinasikan dengan Allah Bapa, yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di mana di sana dikatakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tetapi yang paling istimewa dari ayat firman Tuhan ini jemaat sekalian, selain yang 2 keistimewaan tadi adalah kesaksiannya yang paling jelas tentang Allah Tritunggal, Allah yang kita imani dan Allah yang kita sembah. Selain Matius 28 ayat yang ke-19 yang tadi sudah saya sebutkan, inilah ayat firman Tuhan yang menyebut dan menyatakan dengan jelas tentang Allah Tritunggal, Tuhan kita. Yaitu Allah yang tunggal, Allah yang esa, Allah yang satu yang menyatakan dirinya kepada kita di dalam wujud 3 pribadi. Yaitu yang pertama Allah Bapa, dan yang kedua adalah Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga Allah Roh Kudus. Nah, dalam tradisi saudara-saudara kita umat Katolik, iman dan penghayatan kepada Allah Tritunggal ini biasanya mereka nyatakan melalui gerakan ritual. Ya, yang biasanya dilakukan seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak salah, begitu ya. Dalam nama Bapa dan Putra atau Anak
dan Roh Kudus. Amin. Ya, dan bagi saya secara pribadi jemaat sekalian, ini satu ritual yang baik dalam rangka pengakuan dan penghayatan akan Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Karena hal ini bisa dilakukan setiap waktu, setiap saat, dan juga setiap hari. Walaupun tentu memang secara tradisi kita orang Protestan atau gereja Protestan, kita tidak melakukan ritual yang demikian. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan bersama dengan penganut agama-agama lain, Allah Tritunggal ini seringkali sulit untuk dimengerti, dipahami, dan juga diterima. Karena pertanyaannya selalu ketika bicara tentang Allah Tritunggal adalah bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu esa, tetapi menyatakan diri dalam tiga pribadi. Ini sulit untuk dapat dimengerti dan dipahami. Sulit untuk bisa diterima oleh akal pikiran. Ya, karena logikanya adalah secara matematis mungkin satu ya satu, tiga ya tiga. Mana ada satu tapi tiga, dan tiga adalah satu. Nah, kita mengerti jemaah sekalian kalau memang lalu kemudian banyak orang, khususnya dari para penganut agama lain, yang merasa sulit untuk bisa mengerti dan menerima akan Allah Tritunggal ini. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya jemaah sekalian, yang pertama, inilah yang difirmankan di dalam Alkitab. Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab, firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 bagian B dikatakan bahwa Allah kita itu satu. Allah kita itu tunggal. Allah kita itu memang esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Dituliskan di sana. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 bagian B. Jadi kalau kita berkata lalu kemudian kita mengaku bahwa Tuhan atau Allah kita itu tunggal, Dia adalah Tuhan Allah yang esa, itu karena memang Alkitab firman Tuhan yang mengatakannya. Juga ketika kita berkata bahwa Allah atau Tuhan yang satu itu, yang tunggal, yang esa itu, lalu kemudian menyatakan diri dalam tiga pribadi. Itu juga yang disaksikan dan difirmankan di dalam Alkitab. Dan kita percaya bahwa Alkitab firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Nah, yang kedua jemaah sekalian adalah Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Termasuk di dalamnya tentu akal pikiran kita. Allah adalah sang pencipta dan kita adalah makhluk ciptaan. Dan karena itu jemaah sekalian, tidak mungkin kita sebagai makhluk ciptaan yang terbatas ini lalu kemudian kita bisa mengerti dan memahami Allah sang pencipta yang tidak terbatas itu. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 dan ayatnya yang ke-34 berkata demikian, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tinggi, terlalu lebar. Allah yang tidak terbatas untuk bisa kita pahami dan kita mengerti dengan akal pikiran kita yang terbatas.
Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, yang ketiga, bagi kita orang Kristen, prinsip yang berlaku itu bukan, ya, saya tegaskan kepada kita sekali lagi, bukan berlaku prinsip aku mengerti maka aku percaya. Bukan itu prinsip kita. Karena bagaimanapun kalau prinsip ini yang kita gunakan, yang kita pakai, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti. Apalagi menerima Allah Tritunggal. Tapi bagi kita orang Kristen, jemaah sekalian, prinsip yang berlaku adalah aku percaya maka aku mengerti. Ya, bukan aku mengerti maka aku percaya, tetapi karena aku percaya, maka oleh sebab itulah aku mengerti. Jadi jelas jemaah sekalian, titik tolaknya adalah iman kita. Titik tolaknya adalah percaya kita. Karena aku percaya, maka aku mengerti. Karena aku mengimani, maka aku mengamini dan mengaminkan. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi mungkin mata akal pikiran kita tidak mampu bagi kita untuk melihat siapa Allah Tritunggal. Tetapi mata iman kita memampukan kita untuk melihat dengan jelas siapa Allah Tritunggal itu. Dan itulah yang menolong kita untuk kita bisa mengerti dan memahami dengan baik dan benar, dan juga kita bisa menerima bahwa Allah Tuhan kita, Dia adalah Allah yang esa, yang tunggal, yang satu, tetapi Dia menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan juga Allah Roh Kudus. Nah, jemaah sekalian, di dalam iman inilah bukan saja kita percaya, menolong kita untuk mengerti, memahami, dan menerima Allah Tritunggal, tetapi juga kita bersyukur oleh karenanya. Jikalau firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka inilah satu pokok ucapan syukur yang senantiasa ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bersyukur. Kita mengucap syukur karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Dalam pengajaran kata kesasi, saya selalu menekankan dan menegaskan akan hal ini. Ya, sepatutnya lah kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya di dalam iman kepada Allah Tritunggal, kita bersyukur, kita mengucap syukur, kita menaikkan syukur. Sekalipun sering disalah mengerti, tidak bisa dipahami dengan baik dan benar, bahkan tidak diterima oleh banyak orang. Dan bahkan jujur jemaah sekalian, terkadang tidak selalu juga mudah bagi kita untuk bisa menjelaskannya tentang Allah Tritunggal itu kepada siapapun. Tetapi sekali lagi kita patut bersyukur. Dan di dalam syukur inilah kita bangga bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Kita bersuka cita bahwa Allah yang kita imani dan yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Kita mencintai Tuhan yang sudah menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah Tritunggal sepanjang umur kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kepadanya lah Allah Tritunggal itu kita percaya. Kita menaruh pengharapan hidup kita mempercayakan seluruh kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya. Nah, mengapa itu kita lakukan jemaah sekalian?
Sebab bagi kita orang percaya Allah Tritunggal adalah wujud dan bukti yang tidak terbantahkan akan kasih dan karya keselamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Karena Allah Tritunggal lah kita mengenal dan merasakan kasih Allah yang besar itu. Karena Allah Tritunggal kita beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Nah, kalau jemaah sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengingat, ya, karena Allah Tritunggal itulah saya sering katakan bahwa kita beroleh penebusan dosa. Kita menerima anugerah keselamatan. Kita menikmati jaminan hidup yang kekal. Kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan kita memiliki satu tempat yang Tuhan sediakan yang terjamin di rumah Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam Allah Tritunggal itulah kita memiliki harta rohani yang tidak ternilai harganya, yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki dan saat ini sedang kita nikmati. Karena Allah Tritunggal kita ada sebagaimana kita ada sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan karena Allah Tritunggal ini, jemaah sekalian, kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Dan puji Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa di dalam pengharapan ini kita memiliki sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, pengharapan kita di dalam Allah Tritunggal adalah merupakan sauh jangkar yang kokoh dan kuat yang dikatakan aman bagi jiwa kita. Nah, di dalam sebuah buku jemaah sekalian dikatakan tentang pengharapan. Pengharapan adalah obat bagi kita untuk tetap hidup sehat dalam situasi yang genting, yang sulit. Pengharapan meyakinkan kita bahwa yang terbaik itu masih akan datang. Pengharapan membuat kita tersenyum walaupun semua orang menangis. Pengharapan membuat kepala kita tegak menatap jauh ke depan saat begitu banyak tantangan yang menghadang. Pengharapan memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap terus mampu untuk berjuang. Dan pengharapan juga jemaah sekalian menunjukkan arah ketika kita mulai kehilangan tujuan dan kita bersyukur bahwa di dalam Allah Tritunggal itu kita memiliki pengharapan yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang kokoh dan kuat. Nah, karena itu jemaah sekalian, sekali lagi puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita panjatkan sukacita dan syukur kita bersama-sama pada pagi hari ini. Di Minggu Trinitas, ketika kita diingatkan kembali siapa Allah Tritunggal yang kita imani dan yang kita sembah. Allah yang sudah menyatakan diri kepada kita. Manusia yang berdosa yang membawa kita kepada pribadi-pribadi yang diselamatkan di dalam karya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Nah, sekali lagi jemaah sekalian, kita diingatkan bahwa kita masih berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus di dalam karunia-Nya, Allah Bapa di dalam kasih-Nya dan Roh Kudus di dalam berkat persekutuan-Nya tetap senantiasa menyertai kita, menguatkan dan menghiburkan, memampukan dan memperlengkapi untuk kita dapat menghadapi dan melewati situasi dan kondisi yang saat ini masih harus kita hadapi dan kita alami dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Tetap kita jalani di dalam kesabaran dan ketabahan, tetap di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang penuh, dan tetap
di dalam keyakinan dan pengharapan yang sungguh akan Allah Tritunggal yang sudah memberkati dan menyertai kita dan yang kita imani dengan sungguh, yang tetap akan memberkati dan menyertai kehidupan kita, termasuk di dalamnya kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan jemaat sekalian, diberkatilah kita yang boleh senantiasa hidup di dalam iman dan pengharapan kasih yang sungguh kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam saat teduh. Kami undang jemaat untuk berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat dan sesuai dengan pengakuan iman kita saat baptisan dan sidi. Mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Engkau Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang menyatakan diri dalam pribadi Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami dan kami terus yakini Allah yang akan tetap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hidup yang penuh pengharapan yang boleh kami miliki di dalam Engkau. Biarlah kiranya Engkau tetap memberkati kami, supaya kami boleh hidup senantiasa di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau, tetap di dalam keyakinan iman dan pengharapan yang kokoh dan kuat di setiap waktu sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama tetap dan terus berdoa bagi jemaat Tuhan, satu persatu dalam segala keadaan dan bahkan pergumulan mereka masing-masing. Kiranya tetap Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu supaya kuat di dalam iman dan terus hidup di dalam penyerahan yang sungguh kepadamu. Mereka boleh menyerahkan segala pergumulan yang ada di dalam keyakinan dan pengharapan akan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Mereka boleh menyerahkan segala kekhawatiran hidup mereka. Mereka boleh menyerahkan segala beban yang berat. Mereka boleh datang kepada Tuhan, menikmati kelegaan, damai, sejahtera, dan sentosa senantiasa. Kau berkati ya Tuhan, Engkau peliharakan hidup jemaat-Mu, Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan yang ada.
Kami tahu situasi ekonomi sekarang ini adalah situasi yang sulit, tetapi kami percaya Engkau Allah sumber segala berkat, Engkau yang akan memelihara, mencukupkan, dan menyediakan segala apa yang kami jemaat-Mu perlukan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus dan tetap menjaga dan melindungi, menjauhkan dari segala godaan dan pencobaan, menjauhkan dari segala yang jahat. Kami boleh aman di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan kami umat-Mu. Berkati kami senantiasa Bapa di dalam surga dengan kesehatan dan kekuatan yang baru tiap-tiap hari. Di tengah-tengah kekhawatiran kami untuk terpapar virus corona yang masih merebak saat ini, tetapi biarlah kami boleh memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru tiap-tiap hari. Demikian juga Bapa di dalam surga, Tuhan tetap memberikan kesabaran, ketabahan untuk kami jemaat-Mu boleh menjalani kehidupan kami dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Secara khusus kami berdoa mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan tolong kami, tolong mereka, berikan kesembuhan dan pemulihan. Juga bagi jemaat-Mu yang berada di dalam kehidupan masa usia lanjut, tetap Tuhan memberkati, tetap Tuhan peliharakan, tetap Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi mereka. Supaya kehidupan usia lanjut mereka tetap dapat mereka nikmati penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan senantiasa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara saat ini. Kami boleh melihat satu kebijakan untuk kami boleh mulai hidup di dalam kenormalan baru sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan juga memberkati agar kebijakan ini dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik, betul-betul dipertimbangkan segala aspek sehingga segala sesuatunya boleh berjalan baik di satu sisi tetap kesehatan dan juga keselamatan jiwa bagi masyarakat terjaga dengan baik, tetapi di sisi lain kehidupan sosial dan ekonomi juga berangsur-angsur boleh mengalami pemulihan. Teristimewa bagi masyarakat Bapa di dalam surga, biarlah kiranya di tengah-tengah kenormalan baru yang akan dijalani tetap memiliki kedisiplinan untuk menjaga diri dengan baik, menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan yang dijalani. Dan secara khusus Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk mulai dibukanya kesempatan untuk beribadah di gereja dalam masa kenormalan baru ini. Biarlah Tuhan juga memberkati agar lembaga-lembaga keagamaan termasuk gereja Tuhan dapat mempersiapkan pelaksanaannya dengan baik, mengatur segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya agar kesempatan beribadah di gereja ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat, bukan sebaliknya. Tentu kami tidak berharap bahwa dengan kenormalan baru yang akan dijalani ini justru menimbulkan gelombang baru virus corona COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menjauhkan segala sesuatunya, sehingga dengan demikian Bapa di dalam surga, ketika pada akhirnya betul-betul kami umat-Mu, jemaat-Mu dapat menjalani ibadah kami kembali di gereja, bukan saja kami jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, tetapi itu menjadi berkat yang baru yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, tetap kami menyerahkan diri kepadamu, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, masa depan kami. Demikian juga gereja Tuhan, termasuk gereja kami di tempat ini, bangsa dan negara kami.
kami. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga dan melindungi, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam surga. Inilah doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan ibadah online dapat diberikan dengan cara memasukkannya dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar. Untuk mengiringi persembahan syukur, kita pujikan dari Kidung Jemaat 365A ayat yang bait yang pertama dan keempat. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang maha baik, inilah persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaanmu yang tiada pernah berhenti dalam sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, mampukan kami dalam masa-masa yang sulit ini, supaya kami bisa mempersembahkan keseluruhan dalam kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu.
Beri kami hikmat juga dalam mengelola persembahan ini sebagai majelis, supaya persembahan ini boleh dipergunakan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Tritunggal jemaat sekalian, Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah yang memberkati dan yang menyertai hidup kita senantiasa. Karena itu mari, sekarang tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara senantiasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua.